kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah yang Bapa anugerahkan kepada kami. Kesempatan baik yang Tuhan berikan pada kami. Sangat berterima kasih untuk kekuatan kesehatan, napas hidup, umur panjang, sukacita damai sejahtera yang Tuhan limpahkan mengisi lembaran-lembaran hidup kami hari lepas hari sampai dengan detik ini. Dan kami sangat bersyukur saat ini kami ada di hadirat Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Lebih dari itu saat ini kami ingin menikmati firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, Roh Kudus terangi hati pikiran kami, berikan hikmat pengertian kepada kami supaya kami dapat memahami firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan dapat kami menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Ya, Bapak Ibu, teks firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30, tapi terlalu panjang. Saya percaya Bapak Ibu ada bawa Alkitab ya, jadi saya tidak perlu baca lagi. Tolong diperhatikan aja di bagian Matius pasal 25 mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 di bawah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perumpamaan tentang talenta. Ya. Dan ada satu ayat yang saya bisa bacakan buat kita di bagian ini, di ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, kira-kira itu satu ayat yang saya bisa bacakan. Selanjutnya nanti kita akan melihatnya itu. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, walaupun tidak ada. Beliau sedang ada di Bali dan diwakili oleh Kak Hizkia. Ya, saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sudah untuk yang kesekian kali. Ya, terima kasih. Saya bilang sama Kak Hizkia, ya pokoknya kalau tidak bertabrakan, kemudian saya sehat, tidak akan saya tolak. Saya akan berikan waktu untuk bisa melayani. Nah, pagi hari ini kita akan coba belajar tentang di situ kesetiaan dalam melayani Tuhan. Tapi saya tambah lagi. Nanti kalau hanya melayani, nanti ini pikir firman Tuhan hanya untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, tapi saya tambah lagi dengan kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya, mengiring artinya setia ikut Tuhan, kemudian setia melayani Tuhan. Ya, jadi penting sekali kita terima kasih Kak. Setia untuk mengiring Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan itu penting sekali buat kita. Dan bicara tentang kesetiaan ini waktu yang panjang. Dan saya melihat jemaat di sini semua setia, apalagi hamba-hamba Tuhan. Sangat setia. Buktinya gereja ini jalan sampai dengan pagi hari ini. Oke, kita lihat satu slide berikutnya lagi. Ya. Perhatikan Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mengiring Tuhan dibutuhkan kesetiaan, diiringi dengan ketaatan. Setia dan taat itu penting sekali buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat.
Setia dan taat itu juga sangat berhubungan dengan pelayanan kita. Dan Lukas menuliskan situ, siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita bangun hidup kita untuk setia dengan Tuhan, setia dengan pelayanan kita. Dan kalau kita lihat teks Matius 25 ini, itu sebenarnya bicara tentang tanggung jawab. Ya, bicara tentang tanggung jawab. Di mana seorang tuan mau bepergian ke luar, lalu dia memberikan tanggung jawab kepada anak buahnya atau karyawannya atau pengikutnya, hamba-hambanya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dari ayat 14 ya. 14, 15, 16. Ya. Itu talenta yang dipercayakan supaya mereka bisa kembangkan. Tapi kita dapati di sana yang mendapat 5 talenta, dia bisa kembangkan, dan akhirnya waktu tuannya datang, dia datang tunjukkan, Tuhan, ini 5 talenta yang Tuhan berikan sama saya sudah kembangkan menjadi dan mendapat laba 5 talenta. Yang dapat 2 juga datang, ini talenta yang Tuhan berikan sama saya, 2 talenta saya sudah kembangkan, mendapat 2 talenta jadi 4 talenta. Nah, yang satu yang dapat 1 talenta, dia bilang, Tuhan, ini talenta yang Tuhan berikan sama saya kembalikan. Ya, karena saya takut. Lalu akhirnya saya gali lubang, saya sembunyikan, saya kembalikan. Karena Tuhan, saya tahu Tuhan menabur di mana tempat tidak, menuai di mana tempat tidak. Tuhan menuai, menabur. Nah, itu kira-kira ceritanya seperti itu. Nanti Bapak Ibu baca. Lalu ketika hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada satu pengakuan, satu sukacita dari tuannya ini. Senang sekali melihat hamba ini bisa berhasil mengembangkan 5 talenta itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalau satu saat Tuhan datang, lalu Tuhan berhadapan dengan kita, muka dengan muka, dia bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kita juga bangga dengan pujian itu, dengan pengakuan itu. Slide berikut, kan? Ya, perhatikan, kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam hidup setiap orang percaya. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam hidup setiap orang percaya. Dalam mengiring Tuhan, apakah kita setia? Hanya kita sendiri yang bisa menguji. Hanya kita sendiri yang bisa tahu kita setia dengan Tuhan atau tidak. Dalam pelayanan, kesetiaan bukan hanya soal melakukan sesuatu dengan rajin, tetapi melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh kasih kepada Tuhan. Berhubungan dengan pelayanan, apakah kita melakukan semua pelayanan ini dengan tulus?
Apakah kita melakukan semua pelayanan dengan penuh kasih kepada Tuhan? Itu juga pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Kesetiaan tidak hanya diberikan atau dibuktikan saat segala sesuatu berjalan begitu lancar, begitu baik. Tetapi kesetiaan ini akan teruji, terutama saat kita menghadapi tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan. Ya. Banyak orang yang mundur karena mengalami berbagai macam tantangan hidup. Kebetulan saya juga TikToker. Ya. TikToker, jadi banyak orang yang sering menangis sama saya di TikTok. Karena sebelum ikut Tuhan katanya keadaannya baik-baik saja. Setelah ikut Tuhan malah terlalu banyak masalah. Akhirnya tanya saya bingung Pak. Tetap ikut Tuhan Yesus, kondisi saya begini. Lebih baik saya tidak usah ikut aja. Sebenarnya itu pilihan. Silahkan. Bahkan terakhir tadi malam ada satu bapak. Dia menceritakan saya tentang Desember kemarin Natal itu dia tidak punya uang sama sekali. Untuk beli odol, beli sabun saja tidak bisa gitu. Karena dompetnya kosong. Lalu dia banding dengan sebelum dia ikut Tuhan Yesus. Hidupnya baik-baik. Ujian. Tetap setia mengiring Tuhan atau mundur? Tetap melayani Tuhan atau mundur? Lanjut Kak. Ada 3 hal tentang kesetiaan yang akan saya bagikan buat kita pagi ini di sini. Yang pertama, kesetiaan berhubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya. Kesetiaan berhubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sama dengan kita semua di sini, majelis di sini, pelayan-pelayan di sini, masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Setia enggak dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Seperti hamba-hamba tadi yang menerima tanggung jawab, ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 tidak bertanggung jawab, dia gali lubang, dia sembunyikan. Yang 2, mereka punya tanggung jawab, mereka mengembangkan. Nah, mari kita kembangkan talenta atau karunia atau tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin melalui gereja atau gembala di tempat ini. Ya. Kita kembangkan. Apa yang bisa kita buat di sini kita lakukan. Lakukan dengan tulus hati dan dengan penuh kasih kepada Tuhan. Mungkin tidak dapat pujian, gak masalah. Tuhan yang akan memperhatikan, Tuhan akan menilai, dan Tuhan yang akan memberkati kita. Bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ya, jadi kesetiaan berhubungan dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini. Melalui gembala, Bapak Pendeta Salmon. Ya, atau melalui majelis. Sekecil apapun yang dipercayakan kepada kita, kemudian kita kerjakan, dan kita lakukan dengan tulus hati, dengan penuh kasih kepada Tuhan, Tuhan senang, Tuhan pasti memberkati kita.
Lanjutkan. Nah, Matius 25 ayat 21 ini, tuannya itu bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalau Tuhan lihat kita setia, kita mampu, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang kecil, Tuhan percayakan lagi kepada kita perkara-perkara yang besar. Dan satu hal yang saya renungkan, saya pingin sekali satu saat bertemu dengan Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, Feston, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita bangun hidup kita dalam mengiring Tuhan. Apapun kesulitan, apapun masalah, apapun persoalan, kita harus komitmen, terus setia dengan Tuhan. Ada beberapa persekutuan saya layani, anak-anak itu mulai dari kecil ikut sekolah minggu. Ya, dikandung Kristen ya, waktu di kandungan Kristen, kemudian lahir keluar, sekolah minggu Kristen, begitu remaja Kristen, begitu pemuda, milih teman hidup, menyimpang. Ya, ikut pacarnya ke agama lain gitu. Yesus dibuang kayak sampah. Yesus nggak berarti apa-apa. Itu namanya tidak setia. Atau kecil sampai remajanya, aktif dalam pelayanan. Jadi guru sekolah minggu lah, pokoknya semua kegiatan ikut. Begitu masuk masa muda ini, mulai punya kesibukan, punya kegiatan, banyak alasan. Tidak aktif lagi dalam pelayanan. Oh, saya kerja, nggak ada waktu gitu. Iya. Mari sama-sama, baik majelis, pengurus, jemaat, mari bangun pelayanan ini. Ya, bangun pelayanan ini. Apa yang Bapak Ibu bisa buatlah. Mulai dengan doanya, berdoalah untuk GKI Entorsina ini. Berdoa. Jangan sungkan-sungkan untuk ngajak tetangga atau ngajak teman. Sesekali ikut ibadah di sini. Doa, ajakan. Apa yang bisa dibuat, buatlah. Selama kesempatan itu ada. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah maksimal. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Lanjutkan. Ya, jadi dalam perumpamaan tentang talenta yang dicatat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, sambil jalan sambil baca atau pulang sampai rumah bisa baca ulang. Sebenarnya Yesus menunjukkan bahwa kesetiaan adalah hal yang dihargai oleh Tuhan. Kesetiaan adalah satu hal yang dihargai oleh Tuhan. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan terlihat dari bagaimana kita melayani. Bahkan dalam tugas-tugas kecil yang tampaknya tidak signifikan. Mungkin tidak terlihat gitu. Sikat kamar mandi di bawah mungkin tidak terlihat. Tapi kalau itu dilakukan dengan tulus, atau nyapu ngepel ini, ya persiapkan semuanya, enggak dapat pujian dari orang. Tapi Tuhan melihat itu. Melayani tidak hanya yang seperti tampil di sini, ada drum, keyboard, gitar, atau saya di mimbar, atau yang ya semua apa saja yang bisa kita lakukan. Kita lakukan dengan setia.
Maka Tuhan menghargai itu. Sekali lagi, Tuhan menghargai itu. Dan saya tahu jemaat di sini semua berkorban untuk pekerjaan Tuhan di sini. Ditingkatkan, dilanjutkan untuk membangun pelayanan ini lebih baik ke depannya, untuk kemuliaan Tuhan, dan juga jadi berkat bagi jemaat yang lain. Oke, lanjutkan. Ya, ada satu ilustrasi tentang seorang petani yang menanam benih. Tidak serta-merta baru saja ditanam lalu langsung melihat hasilnya. Tapi dia akan butuh proses gitu. Membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Dia menanam hari ini, dia tunggu tumbuhnya, kemudian dia harus bersihkan, dia harus beri pupuk. Ya. Kalau hujan begini tidak perlu disiram, tapi harus disemprot supaya enggak kena hama. Kalau tidak hujan butuh air harus disiram. Wah, butuhkan waktu yang panjang. Tiga bulan kalau jagung, padi, ya 3 atau 4 bulan baru lihat hasilnya. Demikian juga pelayanan. Kesetiaan mengiring Tuhan. Ada doa-doa kita yang mungkin belum dijawab. Pergumulan-pergumulan kita yang belum terjawab. Bagian kita tetap berdoa sama Tuhan. Dan tepat waktu Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan pasti lakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Oke, yang kedua. Ya. Kesetiaan itu diuji dalam tantangan dan godaan. Kalau semua baik-baik saja, aman. Tapi kalau sedang ada ujian, ada masalah, di situ masih enggak tetap setia. Kesetiaan itu biasanya teruji di situ. Waktunya panjang, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Masih mau berdoa atau masih mau melayani, masih mau ikut Tuhan. Tadi saya singgung dengan persekutuan-persekutuan, banyak anak-anak, bukan hanya anak-anak muda, tapi ada beberapa keluarga juga yang meninggalkan Tuhan. Bukan hanya tidak gereja, tapi balik ke agama lamanya. Sedih itu. Tidak sampai akhir, tidak setia sampai akhir. Jadi jangan kita jual Yesus karena harta, atau jangan kita jual Yesus karena cinta. Buat yang muda-muda. Jangan jual Yesus karena jabatan. Tetapi tetap setia dengan Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaannya. Lanjutkan. Ya, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu untuk berbuat yang baik itu. Selama kesempatan itu ada. Tetap setia, tetap tekun. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Ada satu ayat yang sering kali saya ingat di kepala saya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan selalu saya ingatkan, jaga kata-kata kita, supaya kata-kata kita jangan menyakiti orang ketika mendengarnya, jangan melukai orang ketika mendengarnya. Tapi kalau bisa kata-kata kita membangun
orang yang mendengarnya. Karakter kita juga jangan sampai buat orang tersandung. Tapi kalau bisa, karakter kita membangun orang lain, memberkati orang lain. Lebih dari itu kalau bisa karena kita, mereka mengenal Kristus. Jangan sampai karena kita, Kristus ditolak. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik juga butuhkan kesetiaan gitu. Dan tidak hanya berbuat baik kepada orang yang bisa berbuat baik kepada kita. Yesus mengajarkan kepada kita, kita berbuat baik kepada siapapun, musuh sekalipun. Dan itu tidak mampu dilakukan oleh orang dunia. Hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Karena itu kalau kita hanya bisa mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya kita dengan orang dunia gitu. Alkitab mengajarkan kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu tidak mampu dilakukan oleh orang dunia. Dan itu membutuhkan satu kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Karena itu berhubungan dengan firman Tuhan. Lanjut Kak. Kesetiaan bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan ingin menyerah. Tapi Alkitab mengingatkan kita untuk terus setia. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tidak menyerah. Terus setia dengan Tuhan. Ada upah yang Tuhan sediakan gitu. Ada mahkota kesetiaan, mahkota kehidupan. Tanggung jawab kita juga untuk membawa saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita lain yang belum mengenal Yesus. Beritakan Yesus kepada mereka. Saya bersyukur melayani di TikTok. Ya. Dan TikTok saya namanya Rom Sahabat TikTok Bersinar, STB. Per hari ini saya sudah punya 89 Rom STB. Dan saya gerakkan semua host ini beritakan Injil kepada dunia melalui aplikasi TikTok ini. 89 host di seluruh Indonesia bahkan sampai luar negeri. Setiap hari live dari jam 3 pagi ketemu jam 3 pagi. Dalam jam yang bersamaan bisa ada 5 atau 10 atau bahkan 20 host yang live bersamaan. Dan saya bilang sama mereka, beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Karena yang masuk itu ada yang dari luar negeri. Bahkan banyak yang masuk lalu menghujat. Ya, menghujat di situ. Saudara-saudara di sebelah. Kesempatan Injil diberitakan kepada mereka. Banyak cara bisa kita pakai untuk memberitakan Yesus kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, salah satu ini kita punya YouTube di sini ya. Doakan YouTube kita di sini supaya dilihat orang lain juga. Ibadah, kita sebut ibadah online kita. Jangan kita sendiri yang lihat gitu. Tapi YouTube ini kalau bisa dilihat oleh banyak orang di luar sana. Supaya mereka bisa diberkati. Kita jadi berkat bagi orang lain. Karena di Matius pasal 5, sebelum ayat 16, ayat 13, 14, 15 itu, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita harus menggarami orang. Kita harus menerangi orang. Jadi melalui kita, tetangga diberkati, teman diberkati. Jangan sampai karena kita mereka tersandung. Ya, sesama kita di sini juga, kita harus saling memberkati gitu. Jangan sampai ada jemaat yang tidak datang karena nggak enakan dengan jemaat yang lain gitu. Gara-gara ini nggak enakan terus dia tidak datang. Bosan lihat mukanya. Ya, akhirnya tidak datang gitu.
saling merangkul, saling perhatikan, saling motivasi, saling membangun. Ini rumah kita, kita satu keluarga. Lanjut, Kak. Ya, jadi ada dua contoh yang saya angkat di sini tentang Yusuf dan Daniel. Yusuf itu perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan. Dia berbuat kebaikan, bermaksud mengunjungi saudara-saudaranya di padang, tapi apa yang dia dapatkan? Dia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sumur. Tidak cukup di situ, ya, dikeluarkan dari sumur, dijual ke pedagang Midian. Pedagang Midian jual ke Potifar. Sudah di Potifar, dia tidak melakukan kejahatan, dia melakukan yang baik, tapi difitnahkan lagi. Seolah-olah Yusuf nafsu dengan ibu Potifar itu. Padahal Yusuf tidak nafsu sama sekali. Ya. Tapi difitnahkan. Dan akhirnya apa? Harus dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara pun dia berbuat kebaikan gitu. Menolong juru minum itu. Mengingatkan juru minum, nanti kalau keluar tolong kasih tahu. Tapi juru minum lupakan juga. Sampai pada akhirnya Firaun harus bermimpi dulu. Dan apa yang terjadi? Proses yang panjang ini membutuhkan kesetiaan, ketaatan, ya, kekudusan hidup yang luar biasa. Hasilnya apa? Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga Daniel dan kawan-kawannya. Tidak ada kesalahan mereka itu. Mereka sangat setia dengan Tuhan. Secara khusus kalau Daniel dalam kehidupan doanya. Tiap hari 3 kali dia berdoa. Setiap hari. Dan ketika Nebukadnezar membuat patungnya, suruh sembah, mereka tidak mau. Cari kesalahan, tidak didapati kesalahan pada Daniel, kecuali kehidupan doanya. Apakah berdoa itu tindakan yang salah? Tidak. Itu pun mereka harus mengalami aniaya yang luar biasa. Harus masukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kita lihat di sana orang yang setia dengan Tuhan, ditolong Tuhan. Tidak terbakar. Ya, bau asap atau bau kebakaran juga tidak tercium gitu. Singa yang sudah dikasih lapar, begitu Daniel dibuang ke dalam gua singa seperti ompong. Ya, seperti tidak berdaya. Jadi semakin kita setia dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan, Tuhan menghargai kesetiaan. Dan Tuhan akan menolong atau Tuhan menyediakan upah bagi kita yang setia. Lanjut, Kak. Oke, terus. Yang ketiga, kesetiaan kita itu mencerminkan kesetiaan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kesetiaan kita juga mencerminkan kesetiaan Tuhan. Lagi. Ya. Kesetiaan kita adalah respon terhadap kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap hari. Tidak pernah berakhir. Dan kalau kita ada saat ini di sini juga itu karena kasih setia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan kalau kita baca Filipi pasal 2. Tapi dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia lakukan dengan setia, dengan taat, dengan rendah hati. Satu pengorbanan yang luar biasa. Dengan tujuan menyelamatkan semua orang berdosa.
Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk melayani dengan hati yang tulus setia sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Apa yang harus kita buat? Memberikan hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan sudah korbankan segala-galanya, termasuk nyawanya. Nyawanya diserahkan, diberikan menjadi tebusan bagi semua manusia berdosa. Apa yang harus kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Kecuali kita membawa hidup kita, persembahkan hidup kita, ya, dan melayani Dia dengan talenta yang Tuhan percayakan pada kita. Lanjut. Ada aplikasi praktis yang perlu kita lakukan. Yang pertama, lakukan pelayanan dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan pujian manusia. Nanti lihat di Kolose pasal 3 ayat 17-23. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan tulus hati, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, agar pelayanan kita bersumber dari hubungan yang intim atau hubungan yang erat, yang karib dengan Tuhan. Punya kehidupan doa yang baik, punya hubungan baik dengan Tuhan. Rajin baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan itu membawa kita semakin setia dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan mengeluh atau menyerah saat menghadapi tantangan. Ingat bahwa Tuhan melihat usaha kita. Jangan kecewa, jangan mudah putus asa. Kenapa? Karena Ibrani pasal 12 ayat 6 dan seterusnya nanti dibaca ya. Ibrani pasal 12 ayat 6. Anak-anak yang dikasihi itu pasti ditegur dan dihajar. Anak yang dikasih pasti ditegur dan dihajar. Jadi kalau Tuhan izinkan satu ujian, satu masalah, ya itu berarti Tuhan sayang sama kita. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan celaka atau buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek, yang jahat buat anak-anaknya. Yang Tuhan rancangkan buat anak-anaknya adalah apa? Damai sejahtera. Yang baik itu. Menyangkut hari besok, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kita. Walaupun hari besok misteri buat kita. Jangan hari besok, 5 menit ke depan aja kita tidak tahu apa yang terjadi sama kita. Hari apa itu kami dari Batu datang, di jalan tol saya lihat satu mobil itu mungkin tabrakan, itu nggak ada modelnya gitu. Hancur gitu. Lalu saya bayangkan di dalamnya itu, karena diderek. Saya bayangkan kalau umpama 2 orang di depan, itu nggak bakal selamat. Ya, atau kalau selamat pun itu cacatnya luar biasa. Dan saya bayangkan lagi kalau dalam mobil itu penuh dengan orang. Katakanlah ada 6 atau berapa. Mereka berangkat dari rumah tidak pernah berpikir mengalami nasib seperti itu. Tapi di tengah jalan mereka mengalami nasib tragis seperti itu. Hidup itu misteri. Sudah misteri singkat. Sekali lagi. Sudah misteri singkat. Kita nggak tahu. Karena itu selagi napas masih ada, selagi tubuh masih sehat, kita berkomitmen untuk melayani Tuhan. Termasuk ibadah seperti ini. Kita komitmen untuk beribadah. Jangan pilek sedikit telepon. Maaf hari ini saya nggak datang, lagi pilek itu. Harusnya datang, siapa tahu di sini pileknya sembuh gitu. Kan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan ada mujizat gitu.
Baru pilek saja tiba-tiba alasan tidak datang. Ya bersyukur tadi kita doa, ibu katanya ini yang ada pelayan-pelayan jemaat tidak ada. Puji Tuhan, begitu jalan Tuhan kirimkan jemaat datang. Jadi ya banyak gitu. Ya jadi mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Penutup kali Kak. Iya. Kesetiaan dalam melayani Tuhan adalah wujud ketaatan dan kasih kita kepadanya. Jadi mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan. Ibadah yang sejati, Roma 12 ayat 12 ya. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada sudah muncul, baca saja. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pagi-pagi siapkan diri, datang beribadah seperti itu. Tuhan senang, Tuhan suka. Ada yang karena nggak ada kolekte terus ini karena nggak ada kolekte, ya nggak jadi ibadah gitu. Tuhan lo nggak minta uang kita gitu. Tuhan nggak minta uang kita, tapi yang Tuhan harapkan adalah hidup kita gitu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan secara pribadi dalam doa-doa pribadi kita di rumah atau persekutuan atau ibadah hari Minggu seperti ini. Kita bisa bersekutu bersama selama kesempatan itu ada. Ya, jadi kita belajar untuk tetap setia dalam perkara kecil maupun perkara besar karena Tuhan melihat hati kita. Dan ketika kita setia, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar dan membawa kita untuk menikmati kebahagiaan kekal bersamanya. Hidup kita tidak hanya berakhir di sini, tapi Tuhan menyediakan hidup yang kekal buat kita. Makanya sebelum terangkat ke sorga, Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat itu selesai, aku akan datang, lalu akan membawa kamu ke tempat di mana aku ada, supaya di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Yesus mau kita ke sorga. Yesus sedang menyediakan tempat bagi mereka yang setia. Karena itu kita harus setia sampai akhir. Ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menjemput kita, Tuhan bawa kita ke rumah Bapa. Hidup kekal di sana selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu tentang bagaimana kami setia mengiring Tuhan selama kami ada di dunia ini, dan juga setia melayani Tuhan kala kami dipercayai untuk melayani Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati semua majelis di tempat ini, dan berkati juga semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak Gembala, walaupun tidak bersama kami, Tuhan menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, supaya kami setia untuk membangun pelayanan ini bersama-sama. Setia juga beribadah, dan setia melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Sekecil apapun tugas yang diberikan oleh gembala, oleh pengurus, oleh majelis, kami melakukan dengan taat, dengan tulus, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.